Halo, selamat siang Kang Ega. Apa kabar? Ya, selamat siang Mas Abdillah. Alhamdulillah baik. Oke, di sesi kali ini kita akan membicarakan tentang ini ya, pencapaian target itu ya. Betul. Oke, bisa diceritain nih mengenai pencapaian targetnya. Oke. Sebelumnya saya tuh dapat target untuk bisa bikin 2 kelas online. Tapi akhirnya target itu berpindah menjadi 1 bulan itu targetnya 1.000 peserta dengan kelas online yang harganya adalah 200.000. Dan sampai detik ini karena belum bisa fokus karena beberapa harus dikerjain juga, sampai saat ini baru tercapai 1 peserta aja sih yang transfer gitu. Kalau yang tertarik atau sudah isi form sekitar ada 4 gitu. Jadi belum maksimal. Oke, berarti ada 4, cuman yang benar-benar sudah beli 1 ya. Masih kurang Iya, betul. 999 gitu kan. Betul, Oke, Mas Abdillah. sebetulnya tantangannya yang paling besar yang Kang Ega hadapi apa sih? Tantangan yang paling besar adalah untuk pertama memanfaatkan database yang ada. Yang kedua adalah untuk bisa berpartner dengan orang lain yang sudah punya database. Karena secara logika dengan database yang sudah ada saat ini, kalau saya sendirian menggunakan database kayaknya tidak bisa tercapai itu 100 peserta itu, 1.000 peserta itu. Jadi tantangan terbesar adalah yang ini partnership sih sebenarnya. Kalau untuk memanfaatkan database, insya Allah saya punya pengalaman. Tapi untuk membuat orang kerjasama supaya dia mau memasarkan kelas online saya itu hal yang baru buat saya. Oke, berarti untuk memasarkan orang biar dia jadi affiliate ya itu adalah hal yang baru untuk saat ini. Ya, karena kalau sebelumnya belum sampai ke tahap seperti ini. Karena kan kalau dulu-dulu itu ngadain affiliate itu berbayar, tapi itu affiliate-nya yang masih baru-baru gitu, yang masih baru belajar. Nah, saya pengen kepada affiliate yang emang sudah punya pengalaman. Jadi dia sudah punya database, bisa siap untuk promosi gitu, Mas Abdillah. Oke, berarti di sini salah satu challenge-nya Kang Ega adalah mendapatkan affiliate yang memang dia itu sudah terbiasa jualan program gitu ya. Betul. Karena kalau untuk kita mendevelop program affiliate-nya yang misalnya dari awal dulu tuh dia diajarin dulu itu kan prosesnya akan cukup lama Mas Abdillah. Berbeda kalau kita mengundang orang yang sudah punya database banyak, dia sudah terbiasa jualan produk. Nah, itu akan jauh lebih mudah gitu. Nggak perlu training lagi, dia udah paham, tinggal promosi aja. Itu sih yang ada di gambaran saya Mas Abdillah, seperti itu. Oke. Yang sudah dilakukan untuk mendapatkan orang yang biasa jualan afiliasi ini apa? Oke. Yang udah dilakukan selama 2 minggu ini, karena saya baru juga diajari sama mentor saya, yaitu dengan menjapri setiap orang itu, misalnya sehari itu 4. Nah, sebenarnya targetnya itu untuk bisa ngobrol Zoom seperti ini, ngajak kerjasama itu 3 orang per hari, Mas Abdillah. Dan itu baru tercapai 2 kali aja. Selama 2 minggu? Ya, selama 2 minggu ini. Jadi japri dulu, karena yang bisa kita kendalikan kan japri, orang-orang yang kita kenal yang punya database, dan ternyata baru bisa tercapai itu langsung ngobrol gitu sekitar 12 orang, dan dalam 1 hari bisa 3 orang ngobrol seperti ini baru 2 hari aja gitu. 2 hari. Oke. Nah, selama ini setiap hari ngejapri berapa orang? Kadang 3, kadang 4 gitu, Alhamdulillah. Kadang 3, banget kadang 4 gitu. Oke. Menurut Kang Ega, seharusnya Kang Ega japri berapa orang biar bisa dapat tatap muka seperti ini 3 kali sehari? Berarti kalau misalnya kita ambil skala 10%, harusnya tuh saya ngejapri sampai 30 orang harusnya sehari itu. 30 orang ya? 30 orang. Kok 30 orang banyak juga Mas Abdillah. Oke. Kadang saya bingung, database saya udah habis gitu kan. Gimana lagi, saya bertanya sama mentor, oh coba selain ke affiliate, ke orang yang punya agen di bawahnya, dia distributor, dia punya agen. Nah, kita kan bisa juga ngajak mereka tuh, nanti agennya bisa belajar di tempat kita. Salah satu yang udah kasih tahu sama mentor saya. Cuman sayanya belum bisa konsisten sampai ke 30 itu. Paling banyak 6 gitu Mas Abdillah. Dan challenge-nya ternyata salah satunya database-nya belum sebanyak itu ya?
Ya, dan saya baru bisa prospek orang-orang yang sifatnya affiliate karena saya kan dunia affiliate ya. Kalau yang dunia di distributor, agen, itu baru saya lakukan kemarin sih, Mas Abdillah. Itu pun baru 1 hari itu baru ke 5 orang aja. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh Kang Ega biar jadi punya database yang besar sehingga bisa japri 30 orang sehari? Berarti saya sebelumnya harus dikenal dulu kayaknya sih Mas Abdillah. Kalau orang belum kenal saya gimana mau dekat atau bisa ngobrol seperti ini? Karena yang sebelum-sebelumnya yang sudah sampai ke arah ngobrol seperti ini karena saya udah dekat sama dia gitu, udah kenal beberapa tahun dan pernah kerja sama produk digital atau dia pernah masarin produk saya. Yang pertama adalah harus memperkenalkan diri saya dulu ke publik kayaknya biar orang tuh udah tahu oh saya tuh ini gitu kan keahliannya di sini gitu. Dan saat ini belum berjalan Mas Abdillah. Seperti itu. Kira-kira biar bisa dikenal, apa yang harus Kang Ega lakukan? Nah, itu berarti harus bikin konten kalau di media sosial. Kontennya mengenai apa? Kan targetnya affiliator-nya. Berarti target bikin konten apa? Buat menarik para affiliate. Berarti tentang bisnis online berarti kan. Yang sesuai niche kesukaan mereka gitu. Oke, berarti Kang Ega membranding diri sebagai seorang pebisnis online gitu kan. Nanti ya, saya betul. Punya program, kamu bisa jadi affiliate, kamu dapat duitnya gitu dari program saya. Ya, betul Mas Abdillah. Okay. Sebelumnya dulu tuh sempat sempat aktif juga sehari 1 postingan. Nah sekarang udah beberapa bulan tuh jarang bikin postingan Mas Abdillah. Jadi konsistensinya belum bisa lagi gitu. Memang itu challenge tersendiri ya bikin konten. Oke, kita langsung mengenai konten nih. Kira-kira biar bisa konsisten bikin konten mengenai bisnis online, apa yang harus Kang Ega lakukan di sini? Berarti saya harus banyak referensi karena kalau saya sebelum-sebelumnya hanya bahas tentang WhatsApp marketing karena yang saya pahami itu pertama referensi, menonton video gitu. Karena saya orangnya sebenarnya nggak suka baca buku sih Mas Abdillah, lebih suka nonton video gitu. Jadi biasanya kalau dapat referensi ya nyarinya bentuknya video gitu, ada visualnya. Itu pertama. Lalu kedua adalah harus bikin postingan itu di pagi hari setelah bangun, sholat langsung bikin. Karena saya pernah coba buatnya sore atau malam, malah keburu banyak kerjaan-kerjaan lain seperti Zoom seperti ini. Misalnya Zoom sama partner ataupun sama mentor gitu. Jadi waktunya itu mungkin harus pagi-pagi banget gitu setelah bangun tidur, sholat, soalnya sebelum olahraga atau setelah olahraga langsung bikin postingannya. Yang terpenting sih itu sih referensi ilmunya gitu. Apa yang harus saya berikan kepada teman-teman nantinya sebagai konten. Oke, biar bisa dapat inspirasi dari konten-kontennya, Kang Ega mau lihat berapa video gitu? Itu belum pernah, perharinya belum pernah sampai beberapa ini video. Itu pun jarang Mas Abdillah, makanya saya berarti harus mulai banyak nonton video lagi seperti itu. Ya, makin banyak tahu kan makin gampang ya bikin kontennya ya. Iya, cuman bentroknya saya tuh gini Mas Abdillah, saya tuh orangnya pengen memberikan sesuatu kepada seseorang apa yang pernah saya lakukan. Makanya kalau WhatsApp marketing itu kan sudah saya jalankan, makanya saya sharingkan kepada orang atau sebagai konten. Nah saya tuh orangnya belum bisa gitu Mas Abdillah, atau mental block saya atau bagaimana, nggak bisa nge-share sesuatu yang belum saya pernah lakukan gitu. Nggak tahu kenapa tuh. Jadi hanya yang saya paham, memang yang sudah saya tahu. Real. Ini aku lakukan, ini aku dapat hasilnya baru di-share gitu ya. Iya, betul Mas Abdillah. Sedangkan keilmuan saya sekarang terbatas baru di WhatsApp marketing aja ya. Tuh. Nah, biar bisa keilmuannya jadi lebih luas mengenai bisnis nih, harus ngapain? Kan sebelumnya juga nggak tahu kan mengenai WhatsApp marketing, sekarang jadi ahli malahan kan. Kalau di Transformate kita selalu ngomong Kang Ega nih WhatsApp marketing gitu. Berarti harus belajar lagi, banyak praktek lagi Mas Abdillah. Berarti harus berjalan dulu Transformate sebagai nanti bahan saya untuk buat postingan. Setelah ada ilmunya, baru saya buat postingan gitu. Oke. Mau mulai belajarnya dari mana? Soalnya
internet marketingnya luas ya. Tadi ada WhatsApp marketing salah satunya. Nah, sekarang yang mau ditambah mengenai apa? Kemarin sempat juga belajar tentang copywriting, belajar beli e-course-nya lah. Nah, itu saya baru belajar 2 bab aja yang dipelajari, sedangkan ada 7 bab gitu. Nah, itu sayang banget tuh. Berarti untuk saat ini bisa difokusin ke copywriting dulu ya, selesaiin ya. Iya, betul. Oke, untuk belajar jadi, bisa 7 modul dihabisin, targetnya kapan? 7 modul itu semuanya habis. Berarti biasanya saya baru bisa ini 1 hari 1 pembelajaran sih, karena saya metodenya adalah karena itu belajarnya via email, nggak mau saya harus baca. Walaupun ada bentuk video, cuman beda materi. Kalau penangkapan saya antara video dan tulisan, lebih lamaan tulisan gitu. Jadi agak lama. Setelah saya paham intinya, baru saya tulis di buku sebagai rangkumannya, Mas Abdillah gitu. Hari 1 ya, mulai 1 hari 1. Mau mulai kapan? Dan kembali ngabisin modul yang 7. Mau nggak mau besok lah. Kalau besok kita mau belajar. Berarti sisa lagi 5 hari ya. Jumat depan berarti udah bisa selesai dong. Insya Allah udah bisa selesai. Depan bisa selesai ya. Oke. Berarti itu salah satu yang bakal dipakai. Jadi karena Kang Ega memang orangnya lebih, kalau aku nggak ngelakuin, aku nggak bakal sharing ini. Jadi ini aku udah dapat impact-nya, aku benar-benar sudah mempraktekkan, baru aku sharing. Nah sekarang habis dari WhatsApp marketing yang mulai dimasukin mengenai copywriting ya. Nanti kan akan ada lagi yang seperti Instagram marketing apa segala macamnya akan menyusul gitu. Iya, betul Mas Abdillah gitu. Karena yang copywriting pun setelah saya pelajari, saya praktekin langsung gitu. Saya coba promo-promo ya, ternyata berhasil work gitu kan. Pola copywriting-nya. Gitu. Untuk menjaga komitmen Kang Ega belajar 5 hari ke depan, Kang Ega akan mengatakan tidak kepada hal apa? Yes kepada belajar. Kan Kang Ega komitmen mau belajar nih 5 hari ke depan. Berarti yes kepada belajar. No-nya kepada apa? Nah, berarti untuk biasanya apa sih yang mendistrak, apa sih yang mengganggu Kang Ega sehingga nggak konsisten gitu? Oh itu, ya dari HP kadang-kadang mengganggu. Kadang tiba-tiba ada notifikasi dari YouTube video apa gitu misalnya. Jadi tonton, jadi nggak fokus. Oke, berarti say no untuk notifikasi HP ya. Lagi nih fokus ngebahas ini, HP minggir dulu. No gitu ya. Ya betul, seperti itu. Oke, Kang Ega, dari pembicaraan kita dari awal sampai saat ini, apa hal yang paling bermanfaat yang Kang Ega dapatkan? Pertama, saya tahu alurnya, bagaimana cara untuk capai target saya. Tadi kan kalau untuk dapat target berarti saya kan harus bisa presentasi kepada orang. Setelah presentasi kepada orang berarti supaya orang mau menerima presentasi saya harus dikenal dulu. Nah, gimana cara saya bisa dikenal? Yaitu dengan buat konten. Nah, konten seperti apa yang mau saya buat adalah konten yang pernah saya lakukan. Berarti step alur menuju goal saya itu sudah mulai terlihat nih. Caranya, seperti ini. Apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Gitu, Mas Abdillah. Oke, itu ya. Jadi kita fokus di minggu depan. Kira-kira gimana biar saya tahu benar-benar Kang Ega itu menyelesaikan 5 modul yang sisanya ini? Berarti saya harus laporan setiap setelah belajar atau malam harinya ke Mas Abdillah setiap hari gitu. Ya, kalau bisa kasih rangkumannya kasih ke saya gitu. Jadi saya nggak perlu susah-susah juga baca modul. Iya, maksudnya yang saya kirimin adalah yang sudah saya tulis tangan gitu. Oke, mantap banget. Makasih banyak Kang Ega untuk sesinya. Ya, siap. Ini luar biasa banget. Jadi kita dapat ilmu bareng di sesi ini. Oke, terima kasih banyak Kang Ega. Nanti kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Ya, terima kasih Mas Abdillah.